Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, yang dimana pada bulan ini umat Islam menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Nah, selain menunaikan ibadah haji, pada bulan ini pun ada beberapa amalan yang dapat dilaksanakan oleh umat Islam, yaitu yang pertama berkurban dengan hewan-hewan yang telah ditetapkan seperti domba, kambing, sapi, unta, dan juga kerbau. Selain berkurban, ada juga puasa yang sangat dianjurkan pada bulan ini, yaitu disebut dengan puasa Dzulhijjah. Puasa Dzulhijjah itu dilaksanakan 2 hari, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah dan juga 9 Dzulhijjah sebelum 10 Dzulhijjah. Untuk 8 Dzulhijjah itu untuk puasa pada tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut dengan puasa Tarwiyah, sedangkan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut dengan puasa Arafah. Puasa ini memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, puasa Tarwiyah dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang telah dilewati. Lalu puasa Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun yang terlewati, 1 tahunnya lagi yang akan datang. Antara puasa Tarwiyah dan Arafah itu seorang ulama Imam Dailami telah meriwayatkan hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, katanya, puasa pada hari Tarwiyah menghapuskan dosa 1 tahun dan puasa Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. Hadis yang diriwayatkan oleh Dailami di atas menurut sebagian ahli hadis mengatakan dhaif. Kendati demikian, ulama juga sepakat bahwa ini adalah suatu ibadah yang mendatangkan positif. Tentu juga ini juga disebut juga amalan-amalan yang mengikuti dari hadis Nabi SAW, yaitu termasuk ke dalam 10 hari pertama puasa di bulan Dzulhijjah. Berdasarkan hadis sahih dari Siti Hafsah RA, ia berkata, ada 4 macam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu puasa Asyura 10 Muharram, puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah, puasa 3 hari pada setiap bulan, dan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kedua puasa tersebut memiliki dasar, maka tidak perlu diperdebatkan lagi karena semua ada dasarnya. Mengapa kedua puasa tersebut dinamakan Tarwiyah dan Arafah? Jadi begini, kita ketahui adanya tuntunan ini bersumber dari kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Setelah sekian lama menanti kedatangan putra kesayangannya tersebut, Nabi Ibrahim mendapati dalam mimpinya bahwa beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail itu. Mimpi yang didapati Nabi Ibrahim ini bertepatan pada tanggal 8 Dzulhijjah. Beliau rayu atau melihat dalam mimpinya beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Namun dalam tahap ini beliau masih diselimuti rasa kebimbangan. Lalu apakah ini benar perintah dari Allah atau bukan? Oleh karena itu, peristiwa di malam 8 Dzulhijjah ini dinamakan hari menimbang-nimbang. Dalam penglihatan dan mimpi beliau, dalam bahasa Arabnya Tarwiyah, asal dari kata ra'yu atau melihat. Berlanjut lagi di puasa Arafah, dinamakan Arafah sebagaimana telah diterangkan di atas dari kondisi kebimbangan beliau. Pada akhirnya, pada mimpi keduanya tanggal 9 Dzulhijjah, beliau memperoleh kemantapan. Beliau mengetahui bahwa perintah ini berasal dari Allah SWT. Oleh karenanya, hari pengetahuan Nabi Ibrahim ini disebut dengan bahasa Arabnya yaitu hari Arafah. Bahasa Arab itu Arafah, yaitu yang artinya mengetahui. Mungkin cukup sekian cara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.